Oke, kita mulai aja Nadia. Oke, baik, Ayah Prof. Sebentar dia pin Ayah Prof dulu. Hmm, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi di acara kajian hadis kita pada hari ini September 2023 bersama guru kita Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA. Dan baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita akan mengkaji tentang pesan-pesan Rasulullah yang terakhir. Apa saja dan bagaimana tentunya pasti menarik untuk kita simak dari Ayahanda kita. Dan baik karena di sini Ayahanda sudah hadir dan siap memberikan ilmu serta pencerahannya untuk kita semua, pada Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Ibrahim MA, disilahkan Ayahanda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan para muridku dimanapun berada, walaupun pada hari ini baru 3 orang ini yang paling rajin, yang paling bersemangat. Ada Pak Sufyan, ada Ibu Irma, ada Ibu Yosi. Pertama-tama syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita pada hari ini dapat hadir kembali di acara kita, yaitu kajian hadis yang kita akan sampaikan sebentar lagi. Kawan-kawan sekalian, pengetahuan hadis itu sudah cukup, saya rasa sudah cukup. Sekarang karena apa? Eh, Pengetahuan tentang hadis itu menjadi pengetahuan yang harus kita tahu. Sementara menurut saya ada yang penting dari hadis-hadis itu adalah hadis amali. Hadis amali itu hadis yang berkaitan dengan praktek-praktek atau amal-amal ibadah. Sehingga nanti kalau kita sudah mendengarkan pesan-pesan Rasulullah melalui hadisnya ini, keluar dari sini kita langsung mengamalkannya, kita langsung mempraktekannya dalam kehidupan. Karena itu maka saya merasa sudah cukup pengetahuan hadis yang lalu. Hadis sahih sudah kita sebutkan, hadis hasan, hadis doif, bahkan hadis maudhu. Nah, baik, kali ini kita akan diskusikan mengenai pesan-pesan Rasulullah yang terakhir atau pesan-pesan terakhir dari Rasulullah. Pesan-pesan terakhir ini para muridku disampaikan oleh Rasulullah menjelang kematian. Maka disebut di sini pesan-pesan yang terakhir. Nah, pesan-pesan terakhir itu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya yang terakhir. Khutbahnya ini lengkapnya disampaikan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Abu Hurairah menceritakan kisah itu, pesan-pesan Rasulullah itu, lalu dia mengatakan begini. Hatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan kadwa qabla wafati. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan ceramah kepada kami, sebuah ceramah yang sangat menarik
qabla wafatihi, sebelum beliau meninggal dunia. Jadi ada ceramah beliau yang disampaikannya sebelum beliau meninggal dunia. Wahia akhiru khutbatin, yaitu khutbah yang terakhir. Kata Bahabil Madinati, yang disampaikannya di kota Madinah. Yang disampaikannya di Masjid Nabawi. Hatta lahiqa billahi, sampai beliau dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Abu Hurairah, di dalam khutbahnya itu Rasulullah memberi nasihat kepada kami atau menyampaikan nasihat kepada kami, suatu nasihat yang luar biasa, kata Ibnu Abbas, kata Abu Hurairah. Kata dia adalah mau'izatan zarafat minhal uyun. Ceramah yang ceramah beliau itu yang sangat menggetarkan hati, meneteskan air mata, kemudian membuat merinding, dan sangat menakutkan. Jadi waktu itu sahabat-sahabat itu merasa khutbah Rasulullah terakhir ini membuat mereka mencucurkan air mata. Kalau tidak mencucurkan, mengeluarkan air mata. Mencucurkan itu derainya banyak ya. Kalau meneteskan air mata, tetesannya bisa. Ini katanya mereka ini membuat air mata berderai turun. Ah, ini luar biasa ini. Kemudian membuat kita merinding dan sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Di samping itu sangat menggembirakan. Jadi ada menggembirakan, tetapi para sahabat bercerita nasihat-nasihat Rasulullah itu membuat kita ketakutan. Lalu setelah itu kata Abu Hurairah, amara Bilalan fanada. Saat itu di awalnya Rasulullah memerintahkan kepada Bilal untuk berseru, as-salatu jami'atun. Mari kita segera berkumpul mendengarkan ceramah dari beliau. Qabla ayyatakallama, sebelum beliau berkhutbah dan berceramah. Jadi di waktu itu Nadia, kalau as-salatu jami'ah itu bukan hanya berkaitan dengan sholat, tetapi ketika mau dimulai acara-acara itu bila langsung menyerukan as-salatu jami'ah. Ayo, silakan, mari berkumpul. Fajtama'an nasu ilaihi. Lalu berkumpullah para sahabat kepada Rasulullah. Setelah berkumpul para sahabat, fartaqal mimbara, lalu Nabi menaiki mimbar. Ini menarik Nadia di awal-awalnya ini. Faqala, lalu beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku, wahai seluruh umatku, coba. Padahal yang dihadapi ketika itu hanyalah sahabat. Seharusnya Nabi mengatakan, ya sahabati, ya ayuhas sahabah. Tapi Nabi tidak menggunakan kata itu. Ya ayuhan nasu. Karena pesan-pesan ini bersifat umum, maka Rasulullah menggunakan ya ayuhan nas. Jadi kalau kawan-kawan melihat hadis yang menggunakan ya ayuhan nas, itu berarti Rasulullah itu menegaskan sebuah pesan yang penting untuk seluruh umatnya. Nah, ini kalau Rasulullah menggunakan ya ayuhan nas.
Ada di hadis lain misalnya ya ayuhan nas tubu ilallahi qabla an tamutu. Jadi ketika Rasulullah menggunakan ya ayuhan nas itu perintahnya itu sangat umum, tidak hanya kepada para sahabatnya tetapi juga kepada semua umatnya yang ada sesudahnya. Ah, ini dia. Udnu wa ausi'u liman khalfakum. Mendekatlah kalian. Dekat, dekat, dekat. Maju, maju, maju. Gitu Nadia. Jadi Rasulullah langsung suruh maju. Wa ausi'u liman khalfakum. Lapangkanlah tempat untuk orang-orang yang datang kemudian. Ayo, ayo. Rapat, 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 rapat. Padatkan barisan, rapatkan barisan. Rupanya Rasulullah menyampaikan kalimat itu sebanyak 3 kali Nadia. Ayo rapat, ayo maju. Sama dengan kita kalau lagi ada orang mau duduk di belakang aja, tidak pernah maju-maju, gimana? Dengan ilmu itu harus dekat. Kemudian kalau mau dengar ilmu itu harus cepat-cepat. Ya kan? Nah dia sama dengan itu. Fadanan nasu, maka orang-orang pun berkumpul. Fadanan nasu, maka mendekatlah para sahabat. Wandamma ba'duhum ila ba'din. Mereka merapat. Satu sama lain merapat. Waltafatu falam yarau ahadan. Sambil mereka mendekat dan maju kepada Rasulullah, mereka pada umumnya menoleh ke belakang. Ada apa sih di belakang ini? Rasulullah minta kita maju terus, maju terus, maju terus. Jangan-jangan ada orang lain yang disuruh, yang di belakang itu yang datang. Mereka tidak melihat siapapun, kata Abu Hurairah. Sumakala, kemudian Rasulullah lagi memerintahkan, udnu, mendekatlah, wa ausi'u, lapangkanlah tempat, liman khalfakum, untuk orang-orang yang datang kemudian. Padanan nasu, maka mereka rapat lagi, nadia wandamma ba'duhum li ba'din. Kemudian mereka merapat. Wal tafatu falam yarau ahadan. Mereka balik lagi, bang, ada apa sih Rasulullah suruh kita maju? Siapa sih yang diberikan tempat yang luas itu untuk dia? Siapa dia? Tapi mereka tidak melihat seorang pun yang datang di belakang mereka. Sumakala, kemudian Rasulullah mengatakan lagi, memerintahkan, udnu, dekatlah. Wa ausi'u liman khalfakum, dan lapangkanlah tempatmu itu untuk orang-orang sesudah kalian. Fadanau, lalu mereka mendekat, wandamma ba'duhum ila ba'din, lalu mereka merapat satu sama lain. Waltafatu falamirau ahadan, lalu mereka menoleh ke belakang lagi ketiga kalinya, lo tidak melihat orang. Ada apa sih kok disuruh maju terus? Padahal kita sudah maju, apa dan siapa gerangan yang akan masuk kemudian itu. Itu mungkin para sahabat kaget kan? Disuruh maju-maju terus, tidak ada juga orang kok. Dulu, maka berdirilah salah seorang dari jemaahnya Rasulullah itu Nadia. Kan ceritanya lucu kan. Ada juga sih jemaah yang protes. Ya Rasulullah ada apa sih? Suruh maju terus kami sudah padat nih katanya gitu. Faqama rajulun faqala liman nuwassi'u, untuk siapa kami memperluas tempat ini, melapangkan tempat ini, kata orang itu. Lil malaika, untuk para malaikat. Kan mereka lihat orang kan. Nah, lalu kala Rasulullah menjawab, la, bukan. Mengapa kawan-kawan sekalian dipahami dari hadis itu, begitu pentingnya pesan Rasulullah ini mau disampaikan, maka mereka dulu disuruh rapat. Maju, maju, rapat semua dulu. Baru saya mau sampaikan pesan penting.
Nah, lalu apakah ini untuk malaikat sehingga kami meluaskan tempat di belakang? Bukan. Ketahuilah kata Rasulullah, innahum idza kanu ma'akum. Para malaikat itu apabila berada bersama kalian, lam yakunu baina aidikum. Tidak akan pernah berada di depan kalian. Malaikat, kata Rasulullah, tidak pernah berada di depan kalian. Wala khalfakum, tidak pula di belakang kalian. Kalau begitu di mana tempatnya? Rasulullah mengatakan, walakin an yaminikum wa syama'ilikum. Tapi mereka itu berada di jajaran samping kanan atau samping kiri kalian. Para malaikat tidak di depan, tidak di belakang. Tetapi mereka berada di samping kiri kanan kalian. Ya, kalau ada pengajian di Atin itu Nadia, ada malaikat di samping kiri kanan Nadia. Di belakang tidak ada, di depan tidak ada, mereka di samping. Karena apa? Saya meyakini bahwa setiap ada majelis, ada malaikat. Karena kata Nabi, apabila ada sebuah majelis ilmu, di mana di dalamnya kita berbicara tentang ilmu, kata Rasulullah, gasyiyat humul malaika. Mereka dikelilingi oleh para malaikat. Diliputi oleh para malaikat. Itu hebatnya Nabi. Lalu setelah itu apa? Malaikat melapor kepada Allah. Ya Allah, ini ada hamba-hambamu yang mengadakan pengajian. Pengajian mereka ini begini-begini. Nah, itu Nabi. Menarik nih. Faqala, lalu orang itu berkata lagi. Bertanya lagi. Walima la yakununa baina aidina wala khalfana. Kemudian dia bertanya, walimala yakunu, kenapa mereka tidak ada di hadapan kami dan tidak pula di belakang kami? Kenapa ya Rasulullah? Ahum afdalu minna, apakah mereka itu lebih baik daripada kami? Qala, Rasulullah menjawab, bal antum afdalu minal malaikati. Kalian lebih utama, lebih hebat daripada para malaikat. Lalu kata Rasulullah, silakan kamu duduk, ijlis, katanya duduk. Duduk. Nah, fajalasa, kemudian laki-laki itu duduk, fakhataba, lalu Rasulullah mulailah berkhutbah. Ini Nadia, apa isi khutbahnya? Kita masih ada waktu. Ini Nadia. Ini kita contoh Rasulullah kalau memberikan khutbah, ada mukadimah khutbahnya Nadia. Sama dengan Nadia kalau memulai acara selalu membaca pembukaan khutbah, pembukaan ceramah. Apa kata Rasulullah? Faqala, kata Abu Hurairah, lalu Nabi mengatakan, Alhamdulillah, ahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi. Kalau Nadia menyampaikan mukadimah pidato seperti ini, oh berarti Nadia itu diambil dari pidato terakhirnya Rasulullah tuh. Wa natawakkalu alaihi, kita bertawakal kepadanya. Wa nashhadu alla ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalahu, satu-satunya Tuhan, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Jadi nanti kawan-kawan kalau nanti catat ini mukaddimah khutbah Rasulullah yang terakhir. Nanti kalau ditanya, nah dia dapat dari mana itu? Dari Prof. Tip. Katanya itulah mukaddimah khutbahnya Rasulullah yang terakhir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri kita. Wa sayyiati a'malina, kejahatan-kejahatan amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah,
barang siapa yang sudah Allah beri petunjuk, maka tidak ada satu pun yang bisa menyesatkan orang itu. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang dapat memberi hidayah kepadanya. Nah, itu Nadia. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ini Nadia. Ceramahnya Rasulullah ini Nadia saya tulis itu, saya terjemahkan 40 lebih halaman. Jadi nanti berapa lama kita nanti kaji ini. Oh, materinya menarik Nadia. Barang siapa yang begini kata Rasulullah, maka tempatnya dalam neraka. Maka siapa yang begini, maka katanya akan dilakukan oleh malaikat seperti itu. Sekian puluh ribu malaikat akan mendoakan untuk dia. Nadia, ini luar biasa. Oke, baik. Kita sambung lagi. Apa kata Rasulullah saya sudah mukadimah khutbahnya? Ya ayuhan nas, wahai manusia, innahu kainun fi hadhil ummati salasuna kadzaban. Ketahuilah oleh kalian bahwa ada di antara umat ini sekelompok orang. Katanya ada 30 orang ahli dusta. 30 orang di antara kita ini ada ahli dusta. Jadi ingat kalau Rasulullah itu 30 orang nah dia. Kalau kita lihat satu orang baru satu, itu kata Rasulullah, itu 30, ada 30 pendusta. Awaluhum, ya, awaluhum yang pertama adalah siapa dia? Siapa dia? Dia adalah ahlul yamamah. Ahlul yamamah itu adalah orang-orang yang mengatakan yang tidak benar. Itu yang pertama. Jadi wasahibus suna'u, dan orang-orang yang selalu membuat-buat ucapan yang tidak benar. Jadi Nadia, sinilah kata para ulama, jangan banyak ngomong, nanti ngomonganmu banyak yang tidak bermanfaat. Nanti banyak bohongnya di situ nanti. Tapi kalau kita lagi kuliah, Nadia harus banyak ngomong, tidak masuk ilmunya kalau tidak banyak ngomong. Tapi ada Nadia kalau orang lagi cerita, ngomongnya tuh tidak ada koma, tidak titiknya. Mungkin barangkali juga banyak bohongnya itu. Ya kan? Itu pertama kata Rasulullah, awaluhum, yang pertama mereka itu adalah orang-orang yang mengatakan, bukan, yang pertama itu ahlul yamama itu Nadia adalah pemilik burung. Tahu nggak pemilik burung Nadia? Atau pemelihara ayam? Dia bilang apa? Kruk, 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 kruk pada burungnya. Ternyata tidak ada makanannya. Itu ahlul yamama itu Nadia. Jadi ahlul yamama itu adalah pemilik burung. Jadi burungnya datang di tangannya, makanannya tidak ada. Maka dalam pencarian hadis itu saya tertawa kalau ada ulama mencari hadis. Ulama itu memang penghafal hadis, datanglah pencari hadis. Tapi ketika dia datang, dia panggil burungnya, kruk, 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 kruk. Burungnya datang, dilihat tidak ada makanan. Sudah pembohong dia. Maka jadi lemahlah hadisnya. Nah, dia coba. Jadi orang yang hanya karena bohong dengan burung, itu hadisnya menjadi doif. Karena dia bohong kepada burung. Apalagi bohong sama manusia, wah sudah. Wasahibu as suna'a. Sahibu suna'a itu adalah orang-orang yang seringkali berbual. Berbual itu ngomong sembarangan, tidak jelas apanya. Banyak bohongnya itu Nadia. Kemudian
ayuhan nasu, wahai manusia, innahu man laqiyallaha, sesungguhnya barang siapa yang akan bertemu Allah, bahwa yashhadu an la ilaha illallah mukhlisan, sementara dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dengan ikhlas. Benar dia. Barang siapa yang bertemu Allah dengan terus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dengan ikhlas, dahalal jannah. Nah dia ini saja coba. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah dan bersaksi, ketika bertemu dengan Allah, kapan bertemunya dengan Allah itu Nadia? Ketika dia diambil nafasnya yang terakhir dia mati. Ah, kata Nabi di hadis yang lain, man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Itulah sebabnya Nadia, ketika orang meninggal dunia dituntun dengan tauhid agar dia tetap dengan tahlil la ilaha illallah, agar nanti ketika dia meninggal dunia dalam keadaan bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka kata Nabi, dakhalal jannah. Nah, itu Nadia. Sekarang kalau kita yang kajian begini terus setiap pagi, setiap hari Selasa, beramal yang lain-lain sudah lama kita bersyahadat, pasti kita juga masuk Nadia. Kita juga masuk. Bahkan kalau saya bercanda, kita ini lebih dulu kloternya daripada mereka yang hanya bersyahadat di akhir hayatnya, kloter terakhir mereka yang masuk surga. Kita ini kloter-kloter awal. Kalau bisa kita jadi as-solihin, kita jadi orang-orang soleh yang masuk surganya itu bersama kloternya Rasulullah. Kloternya Rasulullah itu siapa Nadia? An-Nabiyyin. Para nabi, kloter pertama itu masuk surga. Wasiddiqin, orang-orang yang membenarkan kenabian para nabi. Abu Bakar Siddiq, dia itu pasti masuk surga. Karena mereka as-siddiqin. Ali bin Abi Thalib pasti masuk surga. Khadijah pasti masuk surga. Karena orang yang pertama mengakui kenabian. As-siddiqin. Kemudian tidak mungkin lagi Nadia kita jadi siddiqin karena apa? Siddiqin dalam pengertian khusus itu ada orang membenarkan. Tapi pengertian siddiqin yang umum adalah siapa saja yang membenarkan ajaran-ajaran Rasulullah. Jadi kita termasuk. Wasyuhada'i, syuhada. Syuhada para orang-orang yang syahid dan wasyuhada wassolihin. Wassolihin orang-orang solih. Kita nanti Nadia di kategori as-solihin itulah kita akan dapat karena kita kategorinya adalah orang soleh, rombongannya bersama kloternya Rasulullah. Ini nikmatnya Nadia ya. Kita bersama Rasulullah satu rombongan. Bagaimana sih Nadia kalau orang haji, naik haji bersama presiden kan bangga, rombongannya presiden kan gitu. Masya Allah. Terus. Mendengar itu apa? Langsung faqama Ali bin Abi Thalib. Maka berdirilah ketika itu Ali bin Abi Thalib lalu bertanya, bi abi wa ummi, demi ibu ayahku dan demi bapakku. Bi abi wa ummi, demi ayahku demi bapakku. Ya Rasulullah, kaifa yukhlisu biha la yakhlitu ma'aha gairah. Bagaimana sih ya Rasulullah cara mengikhlaskan diri tanpa mencampur adukannya dengan sesuatu yang lain? Bagaimana cara orang berikhlas? Mana ya Rasulullah? Supaya nanti kita masuk surga. Seperti tadi kata Ali bin Abi Thalib. Bayyin lana hatta na'rifahu. Tolong ya Rasulullah jelaskan kepada kami sehingga kami mengenalnya itu. Faqala, bagaimana caranya?
orang mencampur adukan antara keikhlasan kepada Allah dengan tidak ikhlas, hirson ala dunia. Cirinya adalah kalau dia terlalu berkeinginan kepada masalah dunia, maka dia tidak ikhlas. Jadi orang yang terlalu berambisi dengan urusan dunia tidak ikhlas. Wajam'an laha min gairi hilliha. Mengumpulkan harta benda itu Pak Sufyan tanpa membedakan mana yang halal, mana yang waduh kalau sudah begini ini. Dia tidak bisa, dia mengumpulkan harta bendanya itu tanpa mengenal mana harta yang haram, mana harta yang tidak haram, mana cara yang halal untuk memperoleh harta, dan mana cara yang haram yang tidak boleh kita lakukan mendapatkan. Ada dua, kata Rasulullah dalam hadis ini. Cirinya adalah orang itu tidak bisa ikhlas kalau dia berharapannya kepada dunia. Kemudian yang kedua, kalau dia mengumpulkan apa yang dimilikinya itu tanpa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Jadi gampang banget kan dia. Oh ini tidak boleh, ini haram, ini dilarang oleh Nabi. Yang ini katanya, ini dunia. Tetapi kawan-kawan sekalian, bagaimana cara kita memisahkan dengan dunia? Caranya adalah ketika kita melakukan urusan dunia, maka niatkanlah itu karena Allah. Misalnya begini dia, kita setiap hari keluar dari rumah, mau ke kantor. Nah, ke kantor itu bisa jadi itu untuk urusan dunia. Kalau kita tidak ikhlaskan niat kita kepada Allah. Ya Allah, aku keluar dari rumahku ini meninggalkan anakku, meninggal istriku, meninggalkan istriku ya Allah, dalam rangka mencari nafkah karena Engkau ya Allah. Ketika aku mendapatkan nafkah ini, aku nafkah yang aku dapatkan ini nafkah yang halal dari keringat saya, dan nafkah ini akan saya buat untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Nah itu udah. Di tengah-tengah dunia kita niaskan karena Allah. Makanya kalau orang yang berbisnis, kita keluar untuk berjualan di pasar, maka niatnya ya Allah, aku keluar meninggalkan rumahku ini dalam rangka berbisnis. Berbisnis ini mendapatkan keuntungan yang halal dan menjadi sumber pencaharian dari keluarga-keluarga. Jadi kalau kita keluar dari rumah Nadia dengan niat itu, sudah niat karena Allah. Nah, itu. Kemudian kalau kita mendapatkan harta, harta kita itu harus diperoleh dengan cara yang halal. Yang pertama, materinya harus halal. Kemudian yang kedua, harus dengan cara yang waridon biha. Dan dia sangat senang kepada dunia itu. Dia sangat gembira dengan dunia itu, sangat membangga-banggakan dunia itu. Wa akmamun yakulu akawilil akhyar, dan kaum-kaum yang mengatakan orang-orang selalu tamak terhadap dunia dan mengumpulkan semuanya untuk dunia tanpa mengenal kehalalannya. Kemudian mereka itu adalah orang-orang menyukai yang menyebarkan berita-berita bohong. Orang-orang menyampaikan berita bohong itu tandanya dia tidak ikhlas. Wa aqwamun yaquluna aqawilil akhyar. Itu tidak ikhlas. Wa ya'maluna amalal fujjari, dan melakukan amal-amal para penjahat. Itu tidak ikhlas. Faman laqiyallaha wa laisa fiha syai'un fi hadhil hisali, barang siapa yang bertemu dengan Allah dan tidak ada sedikit pun dari sifat-sifat yang di atas. Itu dia sifat-sifat di atas itu apa? Tadi saya ulangi lagi, irsan ala dunia, terlalu tamak kepada dunia. Semuanya serba dunia Nadia. Wajam'an laha min ghairi hilliha, dan mengumpulkan harta benda di dunia ini tanpa membedakan mana yang halal, mana yang haram.
Baru kita tahu ya, selama ini kan kita hanya ikhlas. Ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah. Tapi kita belum tahu cirinya. Rupanya cirinya Rasulullah sampaikan, hirsan ala dunia, jadi terlalu tamak kepada dunia, kemudian mengumpulkan harta untuk dunia itu tanpa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Waridon biha, dia sangat gembira dengan dunia, sangat hura-hura dengan dunia. Dan orang-orang yang mengatakan perkataan-perkataan yang bohong, termasuk tidak ikhlas itu. Jadi berkata bohong itu lain yang disampaikan, lain yang dilakukan. Ini juga adalah ciri dari orang yang tidak ikhlas. Kemudian yang keempat, wa ya'maluna amalal fujar, dan melakukan perbuatan-perbuatan para penjahat. Jadi ada 4. 1, 2, 3, 5. Ada 5 Nadia. Terlalu tamak kepada dunia, mengumpulkan harta dunia itu tanpa membedakan kehalalannya. Kemudian dia senang dan bangga dengan dunia itu. Kemudian mereka yang mengatakan kalimat-kalimat bohong. Kemudian mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Nah, kalau Nadia melakukan salah satunya, Nadia tidak ikhlas. Ya kan? Coba hebatnya ini penjelasan Rasul tentang ikhlas. Kemudian kata Rasulullah, barang siapa yang bertemu dengan Allah, dia meninggal ketika itu, walaisa fihi syai'un min hadhil hisali, dan tidak satu pun dari sifat-sifat yang disebutkan itu ada pada dirinya, maka dia mengatakan biqaulihi la ilaha illallah, dia mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhalal jannata, dia pasti masuk surga. Ah, ya dia bayangkan ada 48 halaman hadis ini. Sangat praktis. Saya baca, saya analisis, saya terjemahkan ini. Rencana saya Pak Sufyan nanti mudah-mudahan tercapai. Saya rencana ini mau bukukan, baru nanti saya bagi. Saya bentuk dalam buku kecil, sehingga nanti bisa kita bawa kemana-mana. Itu kalau Pak Sufyan nanti Nadia bisa gunakan ceramah bertahun-tahun itu. Dan honornya beramplop-amplop. Ya, baik. Saya kira itu pengantar dari Rasulullah. Nanti akan ada yang berikutnya. Kita nanti akan masuki apa yang dinasihatkan Rasulullah. Misalnya, manihtara dunia alal akhirah falahun naru. Barang siapa yang mengutamakan dunia daripada akhirat, maka dia masuk neraka, kata Rasul. Sepanjang waman terus sampai ke belakang itu Nadia. Nanti kita akan lanjutkan. Bayangkan kuliah kita 45 menit, padat sekali. Oke. Barangkali ada pertanyaan yang perlu ditanyakan berkaitan pengantar hadis Rasulullah. Ayo, silakan. Baik. Saya ini kawan-kawan lagi di Hotel Kristal di Jakarta Selatan. Ada penilaian BKD para dosen PTKIS. Dan sebentar lagi Nadia, saya akan jam 9 saya meninggalkan hotel menuju bandara mau ke Lamongan untuk visitasi. Nah, itu dia. Meninggalkan rumah terus karena Allah, karena amal, karena untuk umat ini Pak Sufyan. Nah, oke. Terus silakan Nadia. Baik, terima kasih Ayah pencerahannya, pengantarnya tadi luar biasa. Belum semua ini ya, tapi sangat banyak sekali ilmu yang sudah kita dapat dari pengantar yang insya Allah nanti beberapa kali pertemuan untuk tema kita tentang pesan-pesan terakhir Rasulullah ya Ayahanda. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi tanya jawab, diskusi dengan ayahanda kita. Kita memiliki waktu beberapa menit lagi karena tadi ayahanda alhamdulillah banyak sekali menyampaikan uh, pemaparannya, ilmunya. Disilakan langsung saja Bapak Ibu. Oke Pak Sofian, disilakan Pak. Dan Ya, terima kasih. yang lainnya jika ingin berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda ilmunya ya, lalu aktif dalam acara pengajian ini. Yang kami tanyakan yang kaitan dengan mukaddimah dengan khutbah yang disampaikan oleh Rasul, Ayah. Tadi khutbah yang disampaikan oleh Rasul itu mengandung kalimat pujian yaitu hamdalah, dan mengandung juga di sana ada kalimat nasyhadu alla ilaha illallah, berarti syahadat dan lain sebagainya. Yang saya tanyakan, di sana ada kalimat nasyhadu, tetapi ketika kami belajar ilmu yang berkaitan dengan khutbah, salah satunya adalah di kitab yang kecil Safinah, itu ada rukun khutbah. Rukun khutbah dijelaskan itu cuma hanya 5, Ayah, dalam kitab Safinah itu. Salah satunya adalah ada bacaan hamdalah, kemudian ada wasiat takwa, ada bacaan ayat Quran, ada doa, ada sholawat. Nah, itu tidak masuk dalam rukun, itu adalah syahadat, Ayah. Nah, sementara Rasul dalam mukaddimah yaitu menyampaikan, mengatakan nasyhadu alla ilaha illallah, berarti di sana ada syahadat. Nah, kenapa syahadat tidak dimasukkan ke dalam rukun khutbah oleh ulama-ulama kita? Pertama. Kemudian yang kedua, kami alhamdulillah sudah mendapatkan ijazah dari ayah sebelum kita menyampaikan tausiah. Salah satunya adalah menyampaikan satu ayat, yaitu wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa itu wa antum tangdurun wa antum tangdurun wa antum tangdurun. Nah, kalimat itu dibaca apakah sebelum kita itu khutbah atau misalkan bolehkah dibaca pada saat kita pun membaca khutbah sehingga didengar oleh semua mustamiin atau hadirin. Makasih Ayah atas petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima warahmatullahi kasih, Ustaz. wabarakatuh. Baik, Ayahanda, disilakan pertanyaannya berkaitan dengan rukun khutbah. Baik, Ayah. rukun khotbah dia dimasukkan. Yang pertama itu adalah hamdalah. Hamdalah, kemudian selawat kepada Nabi, kemudian yang berikutnya itu adalah Wasiat takwa. wasiat takwa, kemudian ada ayat. Jadi, kenapa ulama tidak memasukkannya itu? Saya kira unsur-unsur yang penting yang disebutkan tadi itu adalah unsur-unsur yang tidak boleh tidak masuk ke situ. Syahadat tidak dimasukkan di situ. Saya kira karena ulama memandang bahwa ada keyakinan dari para ulama bahwa itu tidak dijadikan sebagai rukun karena apa? Pastilah mereka yang ada di situ adalah orang-orang yang beriman. Tapi seharusnya menurut saya itu menjadi rukun. Karena apa? Untuk mengingatkan kita dalam hal yang seperti itu. Tapi mungkin para ulama melihatnya yang penting itu unsurnya adalah hamdalah atas nikmat Allah. Kemudian yang kedua, karena itulah maka ada singkatnya Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayuhan nas usikum wa iyya bitaqwallah. Makanya gampang sekali anunya. Nah, jadi kata ulama, satu ayat saya sudah jadi. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Satu itu Esa, tidak Tuhan selain Allah, tidak sekutu baginya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum. Itu juga Pak Sufyan, ini orang-orang ini baca khotbahnya sampai 30 menit, 40 menit. Ngapain lama-lama? Ya. Padahal di situ itu sudah yang penting rukunnya terpenuhi. Nah, Pak Sufyan, kalau ada khutbah yang seperti itu, apalagi misalnya rukunya tidak ada, langsung saya habis itu langsung sholat zuhur. Saya lihat sholawatnya tidak ada, langsung saya sholat zuhur. Wasiat takwanya tidak ada, sholat zuhur. Ya, itu yang seringkali terlupakan oleh orang. Hamdalah, salawat. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamda yuwafi misalnya alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina dan seterusnya. Amma ba'du. Selawatnya mana? Udah. Langsung saya Pak Sufyan sholat zuhur. Sholat zuhur. Kenapa? Tidak usah itu Pak Sufyan. Kalau kalau saya mengikuti imam, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung saya itu salat ulang. Maghrib, salat ulang maghrib 3 rakaat. Karena saya merasa salat saya tidak khusyuk karena apa? Perubahan bacaan. Memang mungkin bernada begitu, tapi tidak. Karena itu kita kembali kepada khutbah itu. Itulah syarat-syarat rukun yang ditentukan oleh ulama. Kan itu diperhatikan betul. Nah, kenapa? Agar eh, apa sholatnya, ibadahnya jemaah itu sempurna. Sama halnya juga itu udah usah. Saya itu Pak Sufyan kalau ceramah, kalau khutbah 15 menit selesai. Karena kita tahu apalagi khutbah Jumat itu kan banyak orang situ yang mau bekerja, ada orang mau berjanji dengan siapa gitu. Makanya 15 menit, paling panjang 20 menit. Saya 15 menit aja. Satu ayat dibaca, dianalisis, diuraikan sudah, atau satu hadis dibaca sudah. Karena situ menjadi wajib, menjadi rukun, satu ayat disebutkan situ. Walaupun hanya dengan terjemahan. Ini anunya. Kemudian yang kedua, tadi itu membaca ayat izul kutum ya Musa la'num nyalakahatan Allah jaratan itu dibacakan sebelum itu, tapi tidak usah dikeras-keras. Nanti Pak Surya nanti orang tanya lagi, ya ayat apa, ngapain baca ayat itu? Dia tidak tahu bahwa itu rahasia dari Profesor Kibraya kan. Itu jadi disembunyikan aja itu. Ada lagi satu Pak Sufyan biasakan baca Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura. Itu dibahas supaya nanti kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah dan bersabar atas ujian Allah. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura. Sambung lagi Pak Suryan. Waj'alni fi ainayya saghira wa fi ayunin nasi kabira. Oh, langsung itu. Kalau kita selalu baca itu Pak Sufyan, itu kita dipandang oleh orang. Ini orang berwibawa banget. Ini Nadia. Jadi Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi ainayya saghira wa fi ayunin nasi kabira. Itu sebelum ceramah itu. Sehingga nanti orang kagum terhadap apa yang kita sampaikan. Saya seringkali Pak Sufyan seringkali begini. Kalau orang baru pertama ketemu dengan saya, itu orang berwibawa banget katanya. Gimana caranya kita bisa bicara dengan dia? Ya setelah bicara katanya, oh ternyata orang yang baik banget katanya. Jadi kita itu kelihatannya itu karisma kita itu Pak Sufyan luar biasa. Sampai-sampai orang tuh segan kan. Kalau sudah dekat sama kita, udah. Jadi itu biasa doa itu Allahumma ja'alni bukan hanya pada saat khutbah, pada saat ceramah, tapi kita biasakan baca. Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi ainayya saghira wa fi ayunin nasi kabira. Ya Allah, jadikan aku di mataku sendiri orang yang tidak punya apa-apa. Tapi jadikanlah aku ya Allah di hadapan orang-orang banyak itu. Aku orang yang hebat gitu. Nah, itu Terima kasih ya. kemudian membuat kita itu tawaduk terhadap orang. Makanya apa yang mau kita sombongkan dalam hidup? Nah, kebesaran kita itu berkat Allah, nikmat Allah, ilmu yang kita dapat sampai kita profesor itu ilmu yang dikasih oleh Allah. Apa yang kita miliki itu makanya itu. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura wa ja'alni fi ainayya saghira wa fi ayunin nasi kabira. Nah, dia nanti juga kalau lagi diuji oleh dosennya, itu dibaca dia.
Kemudian ayah, ini ayah yang kami selalu perhatikan. Ayah ini menyampaikan ilmu di mana-mana, tetapi saya lihat dan saya perhatikan itu tidak pernah ada suara serak tuh ayah. Itu gimana tuh ayah? Ini luar biasa ya. Ya mungkin karena saya tidak makan makanan yang ini. Saya itu Pak Sofyan, terus terang aja. Sejak tahun 77 saya tidak pernah minum es dan makan es. Sejak 77. Hmm. Nah, dia itu karena sering kali minum minum jeruk es jeruk, minum es teh gitu makanya dia. Bapak itu tidak pernah minum itu. Sejak 77 karena dulu waktu tahun 77 menurut dokter saya itu saya ada gangguan sedikit saraf. Katanya tidak boleh lagi makan es, tidak boleh lagi minum es. Hmm. Dan itu ternyata apa? Ternyata saya rasakan, oh luar biasa itu. Dan ternyata kata para dokter, orang yang selalu minum yang dingin-dingin itu akan mengurangi kerja jantung. Hmm. Tapi enak kayak es. Itu Makanya barangkali ayah ini, ada bacaannya ayah, ah, bacaan untuk suara tuh ayah. ya mungkin itu anu lah, itu doa Nabi Musa kan, doa Nabi Musa ketika mau menghadapi Firaun. Rabbi Syrah kali ya ayah. Nabi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam milis. Uqdatam milis termasuk serak-serak itu. Oh, iya. Ini Nadia Pak Sufyan ini anu mengorek terus ini ilmunya ayahnya ini, mengorek terus ini. Nah, terima kasih Pak Sofyan. Jadi kita dapat ilmu juga, Masya Allah, sekeran Prof. Insya Allah, insya Allah. Baik Ini, kayak ini apa? inilah Ibu Rohimah, ini Pak Sufyan itu pintar sekali mengorek ilmu ayahnya itu. Baik, Ya. mudah-mudahan berkah ya, Prof. Saya itu Ibu Rohimah kalau ada apa-apa kemana-mana. Saya bisa membaca sesuatu agar orang itu tertahan keluar. Sehingga saya ketemu dengan. Masya Ya, Allah. berarti dari tadi saya mau keluar, tapi ada-ada saja urusan saya katanya. Dia tidak tahu bahwa saya sudah doakan, harus menunggu saya kan. Masya Allah. Tapi jangan dulu ditanya itu Pak Sufyan, nanti nanti di kesempatan yang lain baru kita ajarin itu kemana itu. Baik, saya terus, Prof. Ya, ini Dia bayangkan Ibu terima Rohimah, dari kasih. sini nanti jam 9, jam setengah 9 ke bandara, jam 11 pesawatnya ke Lamongan. Lamongan itu 3 hari. Kemudian ini akreditasi itu. Kemudian Akreditasi. pagi Kamisnya pulang ke sini, Jumat siang itu langsung ke Babakan Cirebon, akreditasi lagi. Akreditasi. Baik, Pulang Prof. dari Babakan itu hari Ahad. Senin malam Hmm. rencana saya itu mau ke Ternate. Ada permintaan kawan-kawan mau kasih kuliah umum di Ternate. Kapan ayah ke Babakan ayah? Eh, Nanti ke Babakan itu hari Jumat sore saya. Jumat sore ya. Kalau bisa kita ketemu, saya nanti pakai mobil karena saran dari mereka lebih baik pakai mobil Prof lebih cepat. Kalau Nanti lontek kereta di katanya mana harus ayah ke lokasinya Cirebon ayah? dulu baru kembali. Iya, Anda. Di mana ayah lokasinya di Babakannya? Babakannya itu Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Biruni. Oh, Baik kayak Anda. Ya, Waktu sudah menunjukkan jam. kita tutup dulu, Nadia. Kita tutup dulu, baru kita ngobrol lagi misalnya. Ya, tutup dulu. Ya, baik. Ya, Sedikit closing statement ya. Mohon izin sebelum dia tutup. Silakan Ayah. Sedikit. kesimpulannya adalah bahwa ada beberapa pesan penting Rasulullah dalam hal ini. Ketika kita mulai misalnya ceramah, mulai apa, baiknya kita mulai dengan mukadimahnya. Ini seperti contoh kalau Rasulullah. Mukadimahnya terserah mau kalimat apa, mau contoh apa, nanti dilihatlah dari situ. Nah, kemudian yang kedua, ikhlas yang digambar oleh Rasulullah di situ adalah ada beberapa ciri, tidak terlalu tamak kepada dunia, tidak terlalu mengutamakan dunia, kemudian tidak eh, mencari sesuatu yang sifatnya dunia itu dengan jalan yang halal. Nah, ini antara lainnya yang perlu dan nanti insya Allah
hal-hal yang itu akan dirinci oleh Rasulullah SAW dalam ceramah. Itulah saya kira itu, sekian dulu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian waktu juga yang memisahkan kita. Tadi Ayahanda telah menjelaskan tentang pesan-pesan terakhir Rasulullah, semoga bermanfaat. Terima kasih juga kepada Ayahanda atas ilmu dan waktunya yang diberikan di sela-sela kesibukan, senantiasa menyempatkan untuk selalu memberikan ilmu kepada kita semua, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di kajian kita berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Nak Irma itu asik benar itu dengarnya. Asik benar ini. Hari ini